Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Beranggotakan Elia Nursehan, Adinda Husnul Khatimah, saya sendiri Yara Hairunisa, dan Yana Herliani. Kali ini kami akan membahas tentang etika profesi di Indonesia, yaitu Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kode Etik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kode Etik Advokat. Yang pertama, Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu-satunya lembaga negara yang bertugas dan mempunyai hak mengerjakan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Saat ini, peraturan terkait kode etik yang berlaku adalah Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK dan Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik. Ini beberapa kode etik BPK yang akan dibahas. Yang pertama, pada pasal 8.e, yaitu anggota BPK dilarang mengungkapkan temuan pemeriksaan yang masih dalam proses penyelesaian kepada pihak lain di luar BPK. Anggota BPK sendiri sudah seharusnya memiliki sifat independen yang merupakan nilai dasar dari kode etik BPK itu sendiri. Lalu pada pasal 8.g, yaitu anggota BPK dilarang memberikan asistensi dan jasa konsultasi terhadap kegiatan entitas yang menjadi objek pemeriksaan. Yang dimaksud dengan jasa asistensi dan jasa konsultasi adalah memberikan bantuan kepada pihak yang diperiksa dengan mendapat imbalan. Selanjutnya pada pasal 9.e, yaitu anggota BPK wajib menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana sesuai dengan prosedur kepada pimpinan BPK. Unsur pidana yang dimaksud adalah penemuan indikasi perbuatan yang dapat merugikan negara. Contohnya seperti kasus korupsi. Pada pasal 9.g, yaitu anggota BPK wajib memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menanggapi temuan dan kesimpulan pemeriksaan serta mencantumkannya dalam laporan hasil pemeriksaan. Selain disampaikan pada lembaga perwakilan, laporan output inspeksi juga disampaikan BPK kepada pemerintah. Yang selanjutnya, pasal 9.k, yaitu anggota BPK dilarang untuk melaksanakan pemeriksaan pada objek di mana pemeriksa pernah bekerja selama 2 tahun terakhir. BPK perlu mengawasi gangguan pribadi terhadap independensi pemeriksanya. Dan pada pasal 9.o, anggota BPK dilarang untuk mengubah dan atau menghilangkan bukti hasil pemeriksaan. Bukti yang telah dikumpulkan dari pemeriksaan tidak boleh diganggu-gugat, harus sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat terjadi pemeriksaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik atau MKKE ketika ada kewajiban atau kelarangan yang dilanggar berdasarkan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK Pasal 7 dan 8, yaitu antara lain: yang pertama, anggota BPK yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan yang berdampak negatif terhadap unit pelaksana tugas pemeriksaan akan dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis. Yang kedua, anggota BPK yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan yang berdampak negatif terhadap negara atau BPK itu sendiri akan dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan BPK. Yang ketiga, pemeriksa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan yang berdampak negatif terhadap tim pemeriksa atau satuan kerja akan dijatuhi sanksi tingkat ringan, yaitu berupa larangan melakukan pemeriksaan selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 6 bulan. Keempat, pemeriksa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan yang berdampak negatif terhadap unit pelaksana tugas pemeriksaan akan dijatuhi sanksi tingkat sedang berupa diberhentikan sebagai pemeriksa paling sedikit 1 tahun atau yang paling lama yaitu 2 tahun. Yang kelima, pemeriksa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang berdampak negatif terhadap negara atau BPK itu sendiri akan dijatuhi sanksi tingkat berat, yaitu berupa diberhentikan sebagai pemeriksa paling sedikit 3 tahun atau diberhentikan secara tetap sebagai pemeriksa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu Kode Etik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang biasa kita singkat BPKP. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu BPKP. Nah, BPKP itu merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Bagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negeri atas aktivitas tertentu. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yaitu BPKP, mengatakan kalau BPKP itu memiliki tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negeri atau wilayah serta pembangunan nasional.
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia dibangun untuk mengemban amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia disusun sebagai pedoman sikap untuk auditor intern pemerintah dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dan untuk pimpinan APIP dalam mengevaluasi sikap auditor intern pemerintah. Prinsip etika. Auditor intern pemerintah diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut, yaitu ada integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan perilaku profesional. Untuk menerapkan prinsip integritas, auditor intern pemerintah wajib melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab. Untuk menerapkan prinsip objektivitas, auditor intern pemerintah wajib tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya. Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, auditor intern pemerintah wajib berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya. Untuk menetapkan prinsip kompetensi, auditor intern pemerintah wajib memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta pengalaman yang diperlukan. Untuk menerapkan prinsip akuntabel, auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Yang terakhir, untuk menerapkan prinsip perilaku profesional, auditor intern pemerintah wajib tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi. Aturan perilaku dalam organisasi. Auditor intern pemerintah wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan, mendukung visi misi, tujuan, dan sasaran organisasi, serta menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hubungan dengan sesama auditor intern pemerintah wajib menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis, menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan, dan saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku. Dalam hubungan dengan auditor intern pemerintah wajib menjaga penampilan atau performance sesuai dengan tugasnya, menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas, dan menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas. Auditor intern pemerintah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas, menggunakan data atau informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi, menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya. Untuk pelanggaran sendiri, pelanggaran terhadap KUHAIPI dapat mengakibatkan auditor intern pemerintah diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan organisasi. Sanksi atas pelanggaran sendiri, yaitu auditor intern pemerintah yang terbukti melanggar KUHAIPI akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP atas rekomendasi dari Komite Kode Etik. Advokat adalah bagian dari subprofesi dalam bidang hukum. Menurut Abdul Qadir Muhammad, pada tahun 2006, hukum memberikan aturan dan menyampaikan bahwa hukum diciptakan oleh legislator, administrasi negara dilaksanakan oleh pejabat, serta kontrak-kontrak kekayaan dirumuskan oleh notaris. Penetapan berlakunya kode etik profesi advokat ditetapkan pada 23 Mei tahun 2002, di mana sudah disepakati bahwa hal ini berlaku untuk organisasi advokat yang sudah bergabung dalam Komite Kerjasama Advokat Indonesia, terdiri dari 7 organisasi, yaitu Ikatan Advokat Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Serikat Pengacara Indonesia, dan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia. Proses penalaran kode etik profesi advokat Indonesia. Yang pertama ada kepentingan umum. Menurut pasal 3B, tujuannya tidak semata-mata agar memperoleh imbalan dalam bentuk materi, ketegakan hukum, kebenaran, dan keadilan lebih diutamakan. Lalu ada harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk orang yang tidak mampu. Lalu yang kedua ada tanggung jawab.
di mana profesi harus dijaga citra dan martabat kehormatannya, menjunjung tinggi kode etik dan sumpah pejabat, lalu diharuskan untuk memelihara kompetensi. Lalu yang ketiga ada kompetensi. Menurut pasal 1A mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, di mana adanya praktik yang harus memenuhi syarat perundang-undangan yang sudah berlaku untuk memberikan jasa hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan. Lalu yang keempat ada menyangkut diri atau kepribadian. Menurut pasal 3A, bersedia untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum tanpa membedakan agama, suku, keturunan, kedudukan sosial, dan keyakinan politik. Lalu ada menurut pasal 3C, mandiri dan bebas dalam bekerja serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia di negara hukum Indonesia. Menurut pasal 3F, tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan lain yang merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Lalu yang kelima ada hubungan rekan sejawat, di mana menurut pasal 3D dan 3E diharuskan membela dengan teman sejawat yang dijadikan sebagai tersangka dalam perkara pidana dan memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat. Pasal 5A, sikap saling menghormati, menghargai, mempercayai merupakan dasar dari hubungan antara teman sejawat advokat. Lalu menurut pasal 5B menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak menyakiti hati. Menurut pasal 5C harus ada pengaduan terhadap Dewan Kehormatan jika adanya keberatan terhadap tindakan teman sejawat. Menurut pasal 5D menarik klien teman sejawat tidak diperkenankan. Menurut pasal 5E, advokat yang baru hanya bisa menerima perkara setelah menerima bukti pelepasan pemberian kuasa kepada advokat yang dulu. Menurut pasal 5F, advokat yang lama diharuskan untuk memberikan semua surat dan keterangan penting untuk mengurus perkara itu kepada advokat yang baru. Lalu yang keenam ada hubungan klien. Menurut pasal 4A, dalam perkara perdata harus diutamakan dengan penyelesaian yang damai. Menurut pasal 4B, keterangan yang diberikan tidak menyesatkan klien. Menurut pasal 4C, menangnya perkara klien tidak dijamin. Menurut pasal 4D, honor ditetapkan berdasarkan kemampuan klien. Menurut pasal 4E, tidak membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Menurut pasal 4F, perhatian yang sama diberikan kepada perkara yang diurus secara cuma-cuma. Menurut pasal 4G, wajib menolak untuk mengurus perkara yang tidak didasari secara hukum. Menurut pasal 4H, rahasia jabatan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan klien harus dirahasiakan. Menurut pasal 4I, tidak diperbolehkan melepas tugas yang dibebankan di saat hal yang tidak menguntungkan terjadi kepada klien atau hal yang merugikan klien tidak dapat diperbaiki. Menurut pasal 4J, apabila timbul pertentangan kepentingan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka diperbolehkan mengundurkan diri dari pengurusan. Menurut pasal 4K, mempunyai hak retensi terhadap klien tetapi tidak dapat digunakan apabila dengan retensi itu kepentingan klien akan dirugikan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Lalu yang ketujuh ada hubungan lain, yang mana menurut pasal 8A, advokat merupakan profesi yang mulia di mana dalam menjalankan profesinya berdasarkan perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Menurut pasal 8B, dalam pemasangan iklan termasuk pemasangan papan nama yang berlebihan tidak diperkenankan. Menurut pasal 8C, tidak membuka kantor cabang di tempat yang merugikan advokat seperti di rumah atau di kantor seseorang yang bukan advokat. Menurut pasal 8D, tidak diperbolehkan mencantumkan nama di papan iklan atau cara lain yang bukan dari orang advokat tetapi memperkenalkan diri sebagai wakil advokat. Lalu untuk pengawasan, yang ke-8 ada pengawasan. Menurut pasal 9, Dewan Kehormatan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kode etik.